Assalamualaikum. Halo Sobat BK, berjumpa lagi kita di sharing bimbingan konseling. Tetap semangat belajar ya Sobat, untuk meraih masa depan yang gemilang. Sobat BK, kali ini saya akan sharing tentang bimbingan karir di sekolah dasar atau SD. Pada era globalisasi dengan tantangan dunia pekerjaan yang sangat kompetitif, mendorong persiapan karir yang sedini mungkin. Pengenalan wawasan karir sejak dini merupakan pilihan strategis dalam mempersiapkan generasi yang tangguh dan siap bersaing. Lembaga yang paling strategis untuk memberikan bimbingan pengetahuan dan wawasan karir adalah lembaga pendidikan. Hal ini karena pada hakikatnya pendidikan memang mempersiapkan pekerja yang terampil dan produktif. Oleh sebab itu, proses pendidikan dan wawasan karir perlu dilakukan sejak dini, terutama di sekolah dasar. Mengingat begitu pentingnya masalah karir dalam kehidupan individu, maka sejak dini perlu direncanakan dan dipersiapkan dengan matang, terarah, terprogram, dan terukur. Dengan cara memahami diri terlebih dahulu, yang meliputi bakat, minat, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kepribadian, dan berbagai potensi diri, termasuk memahami kelebihan dan kelemahan peserta didik. Kemudian, memahami lingkungan termasuk di dalamnya lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan teman bergaul sehari-hari, yang itu akan berpengaruh terhadap karir peserta didik. Kemudian, dengan mendasarkan pada pemahaman diri yang cukup itu, disusun langkah perencanaan karir. Bimbingan karir di sekolah dasar sebagai salah satu layanan yang diberikan kepada peserta didik di sekolah dasar, yang bertujuan agar diri pribadi dan segenap potensi yang dimiliki oleh peserta didik dapat berkembang secara optimal. Di samping itu, agar peserta didik di sekolah dasar mengenal ragam pekerjaan dan aktivitas orang dalam lingkungan kehidupan. Dengan pengenalan ragam pekerjaan dan aktivitas orang dalam lingkungan kehidupan, maka peserta didik sekolah dasar diharapkan akan memberikan motivasi peserta didik dalam belajar dan tentunya dalam meraih cita-citanya di masa yang akan datang. Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu sebab peserta didik memiliki motivasi belajar yang rendah adalah disebabkan tidak memilikinya cita-cita pada masa yang akan datang. Dengan demikian, bimbingan karir untuk peserta didik di sekolah dasar menjadi penting untuk diberikan. Bimbingan karir di sekolah dasar diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman peserta didik akan ragam kegiatan dan pekerjaan di dunia sekitarnya. Pengembangan sikap positif terhadap semua jenis pekerjaan dan mengembangkan kebiasaan hidup yang positif. Program bimbingan karir di sekolah dasar difokuskan pada kesadaran diri dan kesadaran karir. Layanan bimbingan karir amat erat kaitannya dengan 3 layanan bimbingan yang lainnya, yaitu bimbingan belajar, bimbingan pribadi maupun sosial. Karena kecakapan-kecakapan yang dikembangkan akan mendukung perkembangan karir peserta didik. Secara lebih operasional,
Tujuan layanan bimbingan karir di sekolah dasar adalah membantu peserta didik agar dapat mengenal macam-macam dan ciri-ciri berbagai jenis pekerjaan yang ada, merencanakan masa depan, membantu arah pekerjaan, menyesuaikan keterampilan, kemampuan, dan minat dengan jenis pekerjaan, membantu mencapai cita-cita. Materi bimbingan karir untuk kelas 1, 2, dan 3 adalah sebagai berikut. Mengenalkan perbedaan teman sebaya, menggambarkan perkembangan diri peserta didik, menjelaskan bahwa bekerja itu penting bagi kehidupan sesuai dengan tuntutan lingkungan, mengenalkan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik, menjelaskan macam-macam pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah, menggambarkan kegiatan setelah tamat sekolah dasar, mengenalkan macam-macam pekerjaan yang dilakukan orang dewasa, mengenalkan kegiatan-kegiatan yang menarik, mengenalkan alasan orang memilih suatu pekerjaan dan bahwa pilihan itu masih dapat berubah, menjelaskan bahwa kehidupan masa depan dapat direncanakan sejak sekarang, mengenalkan bahwa seseorang dapat memiliki banyak peran, dan menjelaskan bahwa pekerjaan seseorang itu dipengaruhi oleh minat dan kecakapannya. Selanjutnya, materi bimbingan karir untuk kelas 4, 5, dan 6. Yang pertama, menjelaskan manfaat mencontoh orang-orang yang berhasil, melatih siswa menggambarkan kehidupan di masa yang akan datang, membimbing diskusi mengenai pekerjaan wanita dan pria, menjelaskan jenis-jenis keterampilan yang dikaitkan dengan pekerjaan tertentu, melatih peserta didik membayangkan hal-hal yang akan dilakukan pada usia kira-kira 25 tahun. Membimbing peserta didik tentang macam-macam gaya hidup dan pengaruhnya. Menjelaskan pengaruh nilai yang dianut dalam pengambilan keputusan. Membimbing peserta didik untuk memperkirakan bahwa meneladani tokoh panutan dapat mempengaruhi karir. Melatih peserta didik merencanakan pekerjaan yang cocok pada masa dewasa. Membimbing peserta didik berdiskusi tentang pengaruh pekerjaan orang terhadap kehidupan anak. Melatih peserta didik melihat hubungan antara minat dan kemampuan. Mengenalkan bermacam-macam cara untuk menilai kemajuan prestasi. Dan mengenalkan macam-macam pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar. Sobat BK, materi bimbingan karir yang disebut di atas hanya panduan. Guru kelas dapat menggunakannya sebagai acuan yang tetap terbuka untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi tempat sekolah. Teknik bimbingan karir bagi peserta didik sekolah dasar. Bimbingan karir di sekolah dasar dapat dilaksanakan dengan berbagai teknik. Yang pertama, terpadu dalam KBM atau kegiatan belajar mengajar. Teknik ini merupakan teknik yang paling memungkinkan, mengingat pelaksanaan bimbingan karir di sekolah dasar adalah guru kelas. Dalam teknik terpadu, guru kelas hendaknya meneliti materi kurikulum yang dapat disisipi bimbingan karir. Yang kedua, paket bimbingan karir. Paket bimbingan karir dikemas dalam bentuk modul yang terdiri dari satu topik dan subtopik pembahasan. Yang ketiga, dengan teknik bacaan. Dalam hal ini, peserta didik diminta untuk membaca riwayat hidup orang-orang yang berhasil. Selain dalam buku riwayat hidup, informasi jabatan dapat diperkaya dengan membaca sumber-sumber bacaan seperti surat kabar, majalah, media elektronik, dan lain-lain.
Yang keempat, teknik narasumber. Wawasan peserta didik tentang dunia pekerjaan dapat pula diperoleh dengan mendatangkan narasumber ke sekolah untuk berdialog dengan peserta didik. Dapat pula ditugaskan untuk berdialog dengan orang tua peserta didik masing-masing. Yang kelima adalah teknik pengamatan. Dalam hal ini, peserta didik dapat diajak jalan-jalan menuju suatu tempat. Kemudian di sepanjang jalan, mereka diminta mengadakan pengamatan tentang jenis-jenis pekerjaan apa saja yang mereka temukan. Yang keenam adalah teknik cerita. Peserta didik usia sekolah dasar sangat menyenangi cerita. Oleh karena itu, guru kelas dapat saja melaksanakan bimbingan karir melalui cerita. Akan sangat terkesan jika tokoh-tokoh dalam cerita divisualisasikan melalui boneka atau media gambar. Pelaksanaan bimbingan karir di sekolah dasar. Sobat BK, setelah kita memahami tujuan, materi, dan teknik bimbingan karir yang harus diberikan di sekolah dasar, maka langkah selanjutnya adalah menentukan waktu, tempat, teknik, dan sistem penilaian kegiatan bimbingan karir. Mengenai waktu, pelaksanaan bimbingan karir dapat diintegrasikan dengan jam-jam pelajaran yang sudah ada, ataupun menyediakan jam khusus untuk keperluan bimbingan karir. Untuk tingkat sekolah dasar atau SD, kiranya lebih praktis jika bimbingan karir diintegrasikan dengan jam-jam pelajaran yang tersedia. Jika cara ini yang dipilih, maka guru kelas dan semua guru bidang studi sekaligus menjadi guru bimbingan karir. Dalam setiap kegiatan belajar mengajar, guru dapat menyelipkan berbagai hal yang berkaitan dengan pekerjaan, jabatan, karir peserta didik di masa mendatang, yang disesuaikan dengan tahap perkembangan karir peserta didik. Jika ada tenaga khusus untuk melakukan kegiatan bimbingan karir, maka penyediaan jam khusus akan sangat bermanfaat. Tempat pelaksanaan bimbingan karir dapat dilaksanakan di mana saja, misalnya di dalam kelas, di luar ruangan, atau di tempat kerja yang sesuai dengan topik yang dibahas. Penentuan tempat juga tergantung pada fasilitas yang dibutuhkan. Jika dibutuhkan gambar-gambar, film, atau video, barangkali lebih cocok menggunakan ruang audiovisual kalau memang ada. Teknik pelaksanaan bimbingan karir untuk sekolah dasar atau SD juga dapat bermacam-macam. Dapat secara kelompok ataupun secara individual, tergantung dari kebutuhan dan tujuan. Dapat juga dengan cara alih tangan atau referral, artinya minta bantuan orang lain yang ahli dalam bidangnya untuk memberikan bimbingan karir. Demikian juga metode dan peralatan yang dibutuhkan, disesuaikan dengan topik pembicaraan dan tingkat perkembangan peserta didik. Demikianlah sharing kali ini, bimbingan karir untuk sekolah dasar atau SD. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum.